Gak akan roh. Saya sering katakan orang sekarang itu wis di tengah rokok itu sik merasa ahli surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk bersama-sama menyambut seruan Allah, salat subuh berjamaah sekaligus meneladani sabda-sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita mengangkat satu tema tentang atharu mahabbatillah fi waliyihi. Pengaruh cintanya Allah kepada para walinya. Pengaruh cintanya Allah kepada para walinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yadharu atharu mahabbatillah fi walihi bima warada fil hadis. Nampak jelas pengaruh cintanya Allah pada para walinya sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Dalam hadis tersebut sudah jelas ada pengaruh cintanya Allah kepada walinya. Sebagaimana Allah berfirman, maka jikalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya alladzi yasma'u bihi, ketika orang itu mendengar, wa basarahu alladzi yabsuru bihi, dan saya akan menjadi pandangannya ketika dia memandang, wa yadahu allati yabtashu bihi, dan saya akan menjadi tangannya ketika dia memukul, wa rijlahu allati yamshi biha, dan saya akan menjadi kakinya ketika dia berjalan dengan kakinya. Wa fi ba'di riwayat, dan sebagian riwayat yang lain, wa qalbahu alladhi ya'qilu bihi, saya Allah akan menjadi hatinya ketika dia berfikir. Walisanahu alladhi yantiqu bihi, saya Allah akan menjadi lisannya ketika orang itu
berbicara. Bagaimana maksud ini? Maka apa yang dikatakan Imam Ibnu Rajab bisa membantu kita untuk lebih jelas lagi memahaminya dan supaya memahaminya juga dengan benar. Wal muradu min hadzal kalam, yang dimaksud dengan hadis ini adalah anna man ijtahada bit taqarrubi ilallah, bahwa sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh mujahadah untuk takarrub, untuk mendekatkan diri ilallah, kepada Allah, sebagaimana kemarin sudah kita bahas caranya dengan bil faraidi, dengan menyempurnakan amal-amal ibadah fardu. Diberesi semua yang fardu-fardu, semua beres sempurna. Itu langkah pertama kalau ingin jadi wali, ingin dekat dengan Allah, ingin didengar oleh Allah, ingin campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Langkah pertama memberesi seluruh amal-amal ibadah fardu kita. Nah, jelas ya, langkahnya di situ. Katakanlah ya dimulai dari wudhu itu. Dan yang paling utama kemarin adalah berniat total meninggalkan seluruh maksiat kepada Allah. Karena kemarin sudah dijelaskan, maksiat kepada Allah itu artinya menantang Allah, memerangi Allah. Dan kemarin juga sudah dijelaskan, tidak akan pernah ada orang atau satu bangsa menang lawan Allah, itu tidak akan pernah ada. Maka nggak ada jalan lain bagi kita kecuali untuk taat, tunduk, patuh, bertekad untuk meninggalkan seluruh maksiat pada Allah. Itu langkah pertama untuk dekat Allah. Langkah pertama untuk jadi kekasih Allah. Itu artinya juga kita harus ngaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah fardu tersebut. Utama yang berkaitan dengan sholat yang setiap hari 5 kali kita lakukan. Kemarin sudah kita singgung, ibadahnya jangan pancet, ibadah zahir tok, tapi juga harus ditingkatkan terus menerus sampai khusyuk, sampai ihsan, sampai sholatnya itu sholat rasa, ibadah rasa. Karena kalau kita merasa dalam ibadah rasa, ya nggak sekedar wudhu, merasa hadir Allah dalam hidup kita. Kalau Allahu Akbar merasa, kalau baca Fatihah, baca surat, rukuk, sujud, berdoa, ngerasa kehadiran Allah pada diri kita. Ibadah rasa. Kalau ibadah rasa nggak akan sembarangan, walaupun mungkin sarungan tok sah. Sholat itu gak kelambenan, nggak akan berani begitu karena malu pada Allah. Pasti milih serban terbaik, baju terbaik, sarung terbaik, wangi-wangian terbaik karena merasa akan ketemu Allah. Dan barangkali itu yang masih kurang dari diri kita, sehingga kadang sembarangan aja kalau mau ibadah pada Allah walaupun sah. Tapi kalau ingin dekat pada Allah, lebih dekat lagi, maka harus diawali dengan menyempurnakan ibadah-ibadah fardu itu, artinya merasakan kehadiran Allah dalam seluruh ibadah-ibadah fardu kita tersebut. Utamanya ibadah-ibadah fardu kita itu adalah meninggalkan maksiat. Padahal kita tidak mungkin meninggalkan maksiat dan dosa, salah, tidak mungkin. Maka yang harus dilakukan adalah niat menjauhi semua larangan Allah. Nanti ada salah-salah dikit ya istighfar. Oh, memang nggak mungkin. Manusia lepas dari salah itu nggak mungkin. Lepas dari dosa nggak mungkin. Tapi niat nggak bakal dekat yang salah, nggak dosa, mungkin. Pokoknya saya wis niat untuk tidak maksiat.
untuk tidak melanggar perintah Allah. Nah itu mungkin. Usaha mati-matian wis. Gak mendekat apalagi mengerjakan. Nah itu artinya kita sudah ada upaya melakukan ibadah fardu yang paling utama. Setelah itu kalau umpama salah terjatuh pada salah, ya manusiawi. Insya Allah ya gak nemen-nemen segera bisa taubat kalau memang niatnya itu nggak akan maksiat kepada Allah karena paham bahwa maksiat pada Allah itu adalah ngajak perang dengan Allah dan itu pasti kita kalah. Kalau perang dengan Allah mesti kalah, nggak mungkin menang, nggak ada ceritanya. Mulai zaman Nabi Adam dulu sampai nanti sampai kiamat melawan Allah menang itu nggak mungkin. Abraha dikirim ababil ketika orang-orang bangsa Arab tidak kuat melawan, dikirim burung ababil. Korun juga ditenggelamkan di Laut Merah. Fir'aun ke dalam tanah. Kalau Fir'aun di Laut Merah, umatnya Nabi Nuh dengan banjir bandang. Umatnya Nabi Soleh dengan petir dan angin topan. Begitu seterusnya. Nah sekarang mulai nantang-nantang kepada Allah Israel. Dia kita udah mulai dimusuhi seluruh dunia sudah. Plus angin api, plus salju, segala-galanya sudah mulai. Nah kalau sudah Allah turun tangan, ya nggak ada sisanya, nggak ada kekuatan yang berarti sudah di dunia ini. Maka menjadi penting sekali bagi kita untuk memahami hal ini. Bagaimana caranya kita dekat pada Allah. Alhamdulillah jelas di sini cara yang pasti tidak mungkin salah. Pertama adalah menyempurnakan yang ibadah-ibadah fardu. Yang paling utama ibadah fardu adalah menjauhi maksiat dan mengerjakan semua ibadah-ibadah fardu, baru ditambah dengan seluruh yang sunnah-sunnah sampai dicintai Allah. Wal murad min hadzal kalam, yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa orang yang sungguh-sungguh takarrub kepada Allah bil faraid dengan menjalankan ibadah-ibadah fardu sempurna, thumma bin nawafil, kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah, nggak ada batasannya ini, sampai Allah mencintai. Qarrabahu ilaihi wa raqqahu min darajatil iman. Maka Allah akan mendekatkan orang itu kepada Allah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang itu dari derajat iman ila darajatil ihsan, kepada derajat ihsan. Derajat iman ya sholat biasa-biasa. Kalau derajat ihsan, sholat dan ibadah-ibadah yang lain itu merasa kehadiran Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa kita melihat Allah. Nah, itu ihsan. Kalau sudah tingkatan gitu ya sudah tingkatan wali itu sudah. Sehingga ya sempurna semuanya karena merasa kehadiran Allah dalam dirinya. Insya Allah ya jauh terjaga dengan orang yang sekedar iman. Sehingga apa yang terjadi? Fayasiru ya'budullaha 'alal hudur. Sehingga dalam beribadah kepada Allah itu merasa kehadiran Allah. Allah itu hadir. Wal muraqabati ka'annahu yara, dan merasa diawasi Allah seakan-akan dia melihat Allah. Nah kalau sudah begini ya jangankan kepada Allah, ya lihat orang ngadep presiden, ngadep raja, ngadep kekasih aja nggak akan sembarangan ngomongi, hati-hati, bajuni sing terbaik, sikape yang sangat terbaik. Lah itu hanya pada raja, pada presiden, pada kekasih aja gitu.
Apalagi ngadep Allah, ngerasa Allah hadir yang menciptakan alam semesta dan memberi segala-galanya kita, menghidupkan dan matikan kita. Wes pasti nggak sembarangan. Nah kita sembarangan ya karena nggak merasa kehadiran Allah. Ya sholat pancet sholat, mulai kecil sampai tua tapi gak ningkat-ningkat. Gak jadi wali. Jadi ini ya wali murid. Kita semua jadi wali murid, wali anak, wali santri. Tapi nggak jadi wali ya, itu masalahnya udah gamblang di sini. Kita masih derajat iman, nggak sampai derajat ihsan, sehingga seringkali wis nyata, wis nggak usah dipungkiri. Sikap kita menunjukkan itu, nggak memberikan yang terbaik ketika mau menghadap Allah dalam segala-galanya, bahkan seringkali untuk Allah kita kasih sisa waktu, sisa duit, sisa baju, sisa gaya. Wes sisa-sisa tok boy untuk Allah sekenanya. Ya sih alhamdulillah timbang gak sholat, timbang gak ibadah, ya sih alhamdulillah. Tapi kalau yang sini dibahas untuk sampai jadi kekasih Allah yang mau, itu bukan untuk keturunan Rasul tok, untuk syarif, syarifah, sayyid, sayyidah, bukan keturunan untuk keturunan yai tok, keturunan ustadz tok, bukan keturunan wali tok. Kita punya kesempatan yang sama, asal mau. Inilah caranya, dan belum terlambat asal kita belum meninggal. Itu. Nah, kalau kita lakukan insya Allah ya hasil. Tapi kita biarkan ini sekedar pengetahuan ya sekedar pengetahuan. Caranya udah jelas di sini. Kita harus beresi semuanya yang fardu itu, kemudian ditambah yang sunnah, dan jalan lain, jalan satu-satunya adalah mengaji. Ya untuk nuju ini semuanya sempurna ini, gak mungkin gak seneng ngaji. Apalagi bukan ustadz, bukan ulama. Ya nanti kadek pakai perasaan, nggak pakai ngaji, nggak jadi waliullah, jadi wali setan jadinya. Digurui setan. Perasaan sudah jadi malaikat, ternyata jadi setan. Moro ditekani setan, kamu jadi waliku, gak perlu sholat. Moro ngono. Dan itu pernah dialami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya wantem, kamu bukan Tuhan, kamu setan. Nah itu orang yang paham begitu, itu orang yang faqih, orang yang alim. Ya gak pakai ngaji, pakai perasaan, jadi setan. Konus gak perlu sholat, gak perlu ngaji, gak perlu ini itu. Kamu tak terima ibadahmu, kelewat-kelewat. Nah, langkah pertamanya menuju sempurna tadi, yang fardu-fardu, yang sunnah-sunnah sampai dicintai Allah itu Bapak Ibu sekalian, ngaji. Yang berkaitan dengan semuanya itu dengan ngaji. Supaya nggak sampai nanti ketipu oleh setan. Sudah pernah terjadi seperti itu. Bahwa orang yang alim gak mungkin ada istilah wis surplus ibadah, gak mungkin. Dan soalnya sudah ada yang tergelincir seperti itu, ada. Sampai derajat ihsan. Jadi kalau ibadah itu merasa kehadiran Allah, sampai seperti merasakan melihat Allah. Fayamtaliu qalbu bima'rifatillah. Maka hati nuraninya itu penuh dengan ma'rifat kepada Allah. Wah. Wa mahabbati, penuh dengan cinta Allah. Wa azamatihi, penuh dengan keagungan Allah. Wa khaufihi, penuh dengan takut pada Allah. Wa mahabbati, dan penuh dengan wibawanya Allah. Wal insi bihi, penuh dengan rasa tentram kepada Allah. Wa syauqi ilaihi, dan penuh dengan rasa rindu kepada Allah.
Sampun begitu panjenengan sudah seperti itukah ibadah kita? Penuh makrifat, penuh cinta, penuh keagungan Allah, penuh takut pada Allah, penuh wibawa Allah, penuh tentram, penuh rindu kepada Allah, hatta yasiru hadza alladzi fi qalbi minal ma'rifah musyahidan lahu bi'ainil basira, sampai menjadi hati nuraninya itu penuh dengan makrifat sehingga bisa menyaksikan Allah, bisa melihat Allah nyata. Dengan cara apa? Bi'ainil basiro, dengan pandangan hati. Wah, kayaknya belum ya kita ini. Kayaknya masih belum. Wah, kalau umpama seperti ini, wah, Indonesia itu mumbul nang langit sana, nggak akan kayak gini kondisinya. Ya sebagian sudah nyata di Indonesia, sudah yang kita masih hidup, yang terkenal waliullah ya di Pasuruan ya Hamid itu. Apapun yang terjadi ya sudah tahu duluan beliau. Gak pernah ngelawan apapun, tapi semuanya tunduk, semua alam sama beliau. Di zaman kejem-kejemnya Golkar itu dipaksa dukung Golkar. Ya ndak nolak beliau. Dipaksa tanda tangan, ya tanda tangan. Tapi nggak keluar mansinya. Suruh tanda tangan lagi, itu harus nggak keluar itu. Pennya itu ndak keluar. Nah ini pennya yang nggak mau katanya. Pennya yang nggak mau. Saya juga masih menangi ketika silaturahmi itu, termasuk yang dekat dengan istrinya ya Hamid, istri saya, bagian ngecurno teh gini di dalam. Nah ketika sudah keluar nang tamu kok jadi beda-beda. Ada yang merasa kasih susu, ada kopi, ada yang teh. Loh kok iso gitu itu. Kemudian juga ada Yai Mujtaba Abdus Somad, silaturahmi ke sana. Langsung digandeng, diajak jalan-jalan melihat sekolah. Pulang diangkat jadi kepala sekolah. Gak ngomong kok kon jadi kepala sekolah, gak ngomong. Di Pasuruan ada debat parah. Sampai mau tukaran halal haramnya kepiting. Akhirnya karena tidak ketemu kesepakatan, sepakat silaturahmi nanya pada Yai Hamid. Berangkat ke Pasuruan, sampai di Yai Hamid langsung dikasih makan. Ikannya kepiting. Jadi aman wis, gak ada debat wis. Yang ini itu para wali yo kok ero ati ana wong teko ati takon bab hukum kepiting yo kok ero ya wis gak usah jawab apa, gak usah ngomong dijak makan ikannya kepiting wis meneng wis. Dan banyak kisah-kisah seperti itu, termasuk pengajian di Singosari dikasih makan, biasanya pengajian NU mirip sampean ini, habis pengajian dijak makan bareng. Ya Hamid ndak kerso dahar. Akhirnya bingung, jamaah bingung, ya ini ndak mau dahar. Tapi namanya wali kan gak mau ngenyek apapun termasuk makanan. Akhirnya bunyain nanya pada yang masak, pakai micin boten. Micin, Ajinomoto apa Sasa itu. Iya. Oh, nggih ya mboten purun dahar. Loh, kok tahu? Lah ibu-ibu masaknya pakai Ajinomoto, pakai Sasa, micin, kok tahu? Wong beliau yo gak ke dapur. Ya kayak gitu-gitu. Ada orang protes tentang Gusmi karena katanya Gusmi
gak sholat, gak Jumatan, ya gak dijawab, gak dielek-elek, tapi langsung dibuka jendela. Lah Gusmi sholat di atas daun, daun kelapa gitu. Lah yang memang gitulah. Sudah kekasih Allah itu di atas derajat kita, gak perlu kita komentari. Ini di atas kita. Kalau dia melakukan sesuatu, pasti punya alasan syar'i dan alasannya itu mesti perbuatannya bukan kehendak pribadi. Pasti itu sudah dipandu oleh Allah. Sebagaimana dulu Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ketika diprotes oleh Nabi Musa, maka jawab Nabi Khidir adalah, ini bukan kehendak saya. Ini adalah kehendak Allah. Walaupun secara syar'i berlawanan, bertentangan. Ya sama-sama benar. Oh memang cuma beda tingkatan gitu aja. Maka kata Nabi Khidir akhirnya, sudah di sini batas perpisahan kita. Gak mungkin kamu bisa bersabar tentang sesuatu yang memang kamu tidak mengetahuinya. Setelah berkali-kali diingatkan jangan nanya, terpaksa nanya. Namanya juga orang syar'i, ya atas perintah Allah. Dan memang komentar para ulama, ya memang Nabi Khidir harus begitu. Dan Nabi Musa ya harus begitu. Nah gitu. Nah sekarang ya ada yang biasanya kayak mirip Nabi Khidir itu ya para wali itu. Para wali yang sudah kekasih Allah tingkat tinggi. Kadang-kadang sikapnya itu ya aneh. Umpama kita salahkan, ya nggak masalah. Kayak Wali Songo dengan Syekh Siti Jenar. Ya nggak salah, memang Syekh Siti Jenar melanggar syar'i. Dan beliau ya ikhlas dihukum. Gitu. Para jamaah sekalian, kayaknya yang ini kita masih jauh. Makanya harus belajar terus. Bagaimana di hati kita itu penuh dengan cinta Allah, keagungan Allah, takut pada Allah, wibawa Allah, rasa tentram pada Allah, rindu pada Allah, sampai merasa kehadiran Allah pada diri kita. Wah ini kayaknya masih jauh, masih jauh. Ini harus belajar terus setiap detik, mengontrol diri. Nanti pelan-pelan insya Allah, kalau sudah waktunya nanti ya Allah akan dekat dengan kita. Gak usah tolak-toleh. Dan gak usah pingin terkenal. Gak usah pingin jadi wali. Kok malah jadi wali setan gitu tujuannya. Ya pingin takarrub, dekat pada Allah. Ingin jadi kekasih Allah. Wes gitu aja. Dan langkahnya udah jelas. Sejak kemarin udah dinyatakan. Langkahnya itu menyempurnakan ibadah-ibadah wajib. Termasuk ninggalkan maksiat. Dengan sudah saya kasih tahu caranya, niat total, nggak deket apalagi ngerjakan seluruh maksiat wis. Nanti kalau jatuh dikit-dikit itu manusiawi, istighfar, segera eling. Dan langkah pertama ya harus ngaji supaya tahu, setetes saja salah, kerasa lek ngaji, tahu oh ini udah nyimpang, tahu. Baik nyimpang dohir, nyimpang pikiran, nyimpang batin, nyimpang ucapan, nyimpang suudzon, nyimpang hati buruk, nyimpang hasud. Wah itu penuh di hati kita model gitu itu. Nyimpang iri, nyimpang sombong. Oh itu penuh penyimpangan. Iku lek dak ngaji karo Bapak Ibu. Gak akan roh. Saya sering katakan orang sekarang itu wis di tengah rokok itu sik merasa ahli surga. Itu seperti itu ya karena kurang ngajinya. Lihat itu. YouTube itu. Orang ahli rokok nasihati nang swarga. Perasaan dirinya kaya ahli swarga. Ya termasuk orang-orang agama lain itu kan begitu. Udah ahli rokok ngomong tentang agama, ngomong tentang kebenaran. Padahal dia nyembah patung, nyembah watu.
gak ibadah, merasa dekat dengan Tuhan. Nah begitu. Kayaknya ya langkah pertama dari semuanya itu, yo ngaji. Ngajinya juga harus tepat. Gurunya juga harus tepat. Wa mata imtala al-qalbu bi azamatillahi ta'ala maha zalika minal qalbi kullu ma siwahu. Wah, keren. Ketika hati nurani itu sudah penuh dengan keagungan Allah Ta'ala, maha dzalika, maka semua itu Bapak Ibu sekalian akan menghapus minal kolbi, dari hati nurani, kullu masiwahu, semua selain Allah. Wah, kan gitu. Hebat itu. Kalau itu sudah mapan di hati, katanya kalau hati sudah penuh dengan keagungan Allah, cinta Allah, selain Allah hilang di hati. Oh, makanya saya bilang tadi, kayaknya kita masih jauh. Tapi alhamdulillah ini dengan takdirnya Allah dikasih tahu kita ini, lek mau meningkatkan diri dekat dengan Allah, ibadah kepada Allah yang lebih tulus, nanti ujung-ujungnya semua selain Allah itu hilang dari hati nurani kita. Nah, para aulia, para wali itu sudah sampai seperti itu. Makanya yo mandi-mandi, memang adanya cuma Allah. Walam yabqa lil abdi syai'un fi nafsihi wa hawa. Sehingga tidak tersisa bagi hamba Allah yang seperti itu dalam dirinya sesuatu dari hawa nafsu. Enggak tersisa sudah. Adanya ya bila ilallah to, Allah to yang ada, yang lain hilang. Maka yang lain menjadi kecil semuanya. Makanya masih jauh dari itu kita. Memang benar-benar jauh. Memang ibadahnya enggak biasa, kalau mau mencapai seperti ini enggak biasa. Makanya waliullah itu enggak banyak. Nabi-nabi yang enggak banyak, karena mereka nabi-nabi waliullah itu ibadahnya seperti ini. Semua selain Allah enggak ada di hatinya. Wala iradata illa lima yuridu minhu maula. Dan orang seperti itu tidak punya lagi kehendak, enggak punya keinginan kecuali yang diinginkan oleh Allah. Wah, gamblang kan? Jelas betapa jauhnya kita ini. Kita kan masih ingin duit, kita masih ingin rumah bagus, istri bagus, anak bagus, jabatan bagus. Kita masih senang dimuliakan, dihormati, dielu-elukan walaupun kita tidak berhak. Kan gitu kan, kita wis nyata, wis mekabe begitu itu. Terus gak iso dipilih. Sehingga kadang-kadang walaupun kita nampak bagus, jatuhnya jelek. Karena ada niat-niat selain Allah tadi. Dan untuk bisa gak begitu, yo ngaji lagi. Balik-balik ngaji. Dari dulu tak wara ngaji. Karena saya ngaji mulai kelas SD sampai sekarang. Dalam dan luar kitab-kitab. Saya kok merasa tambah goblok, tambah banyak salah. Yuk gara-gara ngaji. Malah gak sempat nyombongkan diri, gak sempat malian. Membanggakan diri, gak sempat. Kalau ngaji, karena tahu itu sangat membahayakan dan membuat Allah cemburu. Sampai-sampai nanti kan ada orang yang bangkrut di akhirat, kata Rasulullah SAW. Ya gara-gara ria, mau berbuat baik, ibadah, segala, dakwah, jihad, semuanya. Tapi karena niatnya ingin jadi pahlawan, ingin dianggap baik. Akhirnya sama Allah kan diusir. Pergi sana kamu, jangan minta pahala padaku. Mintalah pada orang-orang yang menyanjungmu itu. Kan gitu, akhirnya dimasukkan neraka, nol semua ibadahnya. Nah itulah enggak kita hati-hati. Koyoke mekabe ngono. Seneng disanjung, seneng dipuji, seneng diunggul-unggulkan, padahal enggak unggul, enggak terpuji, enggak benar-benar baik, jelek, cuma ditutup-tutupi.
Contohnya yo saya sendiri nih koyo yo serbanan, kupuluan putih, koyo api-api yo. Sampeyan kok ro aku wis gak gelem ngaji ngene iki. Ro elek-elek saking nek Allah ditutupi, sampeyan cek gelem ngaji. Aslinya welek, cuma pingin apik gitu aja Bapak Ibu sekalian. Saya pingin apik, ya Allah. Saya berusaha apik, tapi saya lemah sampai sekarang ini seperti ini nih. Saya kayaknya kelasnya kayak Abu Nawas saya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata wa fir dzunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Ya Tuhan, ya Allah, saya ini bukan ahli surga, tapi kalau mau neraka ya enggak kuat ya Allah. Bagaimana ini? Fahabli taubata, maka terimalah taubat kami. Paling derajatnya itu lah saya. Derajatnya ingin dikasih derajat orang yang taubat. Itu saja. Walaupun ternyata ya taubat itu gak kecil. Termasuk orang-orang yang dicintai Allah kan orang yang taubat. Yang taubat itu orang banyak salah. Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang mau taubat. Itu peluang kita itu Bapak Ibu sekalian. Peluang kita itu di situ. Naik ke derajat wali kayak ketinggian. Tapi untuk itu insya Allah kita itu kudu ngaku banyak dosa. Lihat kita ini. Kudu ngaku ahli dosa. Sehingga ada peluang menyombongkan diri. Ngaku banyak dosa, tapi karena ngaku banyak dosa, tobat terus, memperbaiki terus. Nah peluang kita dicintai Allah itu dari situ. Sampai yang kayak yang tinggi-tinggi tadi kayaknya jauh. Tapi untuk dicintai Allah, melewati taubat, ya itulah yang paling mungkin pada kita ini. Sehingga mudah-mudahan walaupun amalnya dikit-dikit diterima oleh Allah. Karena ikhlas kepada Allah. Daripada kita amal banyak marono sombong, nanti mental semua, hilang semua amalan kita itu. Karena Allah itu lebih mencintai orang yang salah dan bertobat daripada orang yang ahli ibadah tapi sombong. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa, banyak salah tapi ngaku dosa, ngaku salah daripada orang-orang yang baik, ahli ibadah tapi sombong. Itu. Dan gitu semuanya dari ngaji semua gitu. Riwayatnya banyak, kasus-kasus banyak seperti itu. Alhamdulillah ada peluang bagi kita walaupun sejelek kita ini ada peluang. Kita mulai dari yang fardu sunnah-sunnah semuanya, kemudian kita merasa masih kecil, merasa masih kotor, merasa masih jelek, lah itu peluang bagi kita untuk dicintai Allah. Fahina idzin la yantikul abdu illa bidzikrihi. Maka ketika tidak ada lagi keinginan, kehendak kecuali yang diinginkan oleh Allah, maka seseorang itu tidak akan berbicara kecuali dengan mengingat Allah. Kata Allah, fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku, maka aku ingat kalian semua. Berarti seluruh langkah kita itu, sikap kita harus berdasarkan tuntunan Allah. Itulah namanya ingat Allah. Jadi ingat Allah yang nggak harus la ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Seluruh aktivitas kita itu atas dasar tuntunan Allah. Mulai bangun, tidur, makan, berkawan, beraktivitas, beribadah, bekerja, semuanya sesuai tuntunan Allah. Yaitu namanya fadhkuruni adzkurkum. Dan dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah juga pernah bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah ta'ala pernah berfirman,
Ana inda dhonni abdi bi. Saya ini bergantung persepsi hambaku padaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Lah kan? Wes tuntunannya sudah jelas ini. Dan saya akan bersama orang itu ketika orang itu ingat padaku. Lah kalau kita ingin diingat Allah berarti kita harus ingat Allah. Fa in dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat aku dalam dirinya, maka aku Allah akan mengingat orang itu dalam diriku. Oh, gitu. Wa in dzakaroni fi malain dzakartu fi malain khairun minhu. Kalau dia ingat aku di jamaah, kayak begini nih, ingat Allah berjamaah begini, dzakartu fi malain khairun minhu, maka aku mengingat dia di jamaah yang lebih baik darinya. Maksudnya jamaah malaikat sana di langit. Kayak kita ini. Alhamdulillah, bukankah ini semua luar biasa ya? Tapi kadang-kadang kita biarkan begitu saja. Allah jauh dari hati kita, dari pikiran kita, enggak hadir. Ini enggak ada kenikmatan itu. Lah para wali itu sudah nyampe ke situ sehingga mereka asik nikmat dalam ibadah yang total menghilangkan segala-galanya dari hatinya itu nikmat, sehingga seluruh alam semesta dunia ini nggak berarti bagi mereka, kecil semua. Nah kita selain Allah malah besar semua, Allah malah kecil, kebaliknya kita ini. Ya makanya kita ini nggak keramat-keramat, untung keramut. Diramut ya, dikasih teh, dikasih rawon, mari ngaji, itu namanya keramut, bukan keramat. Ustadz dikasih amplop, mau kan? Keramut, gak keramat tapi. Sampean coba tes, ojo kayak amplop aku, teko nggak kira-kira? Sampean silahkan tes. Teko insya Allah, tapi ya ambil gerundel, lali tak Bais. Kairo jaluk gak kiro, aib yoan, malu. Tapi kok mau mundur pelan-pelan. Boleh apa Bapak Ibu sekalian? Tingkatannya itu keramut. Kita ini tingkatannya keramut, ndak keramat. Lah wali Nabi itu gak tingkatan keramut, keramat. Ya gak terima amplop dikasih. Apapun dikasih, saunine wali itu dikasih sama Allah. Mau terbang ke langit terbang, mau ke Mekah sana tiap detik yo bisa. Lah wis keramat. Wis iso kita ngono. Ya wis alhamdulillah keramut ya wis lumayan. Ya seharus ngaku wis kita ini. Tapi lek wis ngaku nanti tahu kesalahannya akan meningkatkan. Ya ilah Masya Allah tetap untung asal kita ada niat untuk meningkatkan tersebut. Ini sejelek-jeleknya tadi ya tingkatan tawabin itu istighfar terus. Dari ibadahnya, dari pemahamannya, dari pengamalannya akan istighfar terus. Mohon maaf ya Allah, saya salah, saya keliru, saya banyak maksiat. Padahal enggak, lah itu sing bener. Lagi banyak salah, ngaku bener, wais tambah tekor minus, nanti itu minus seperti itu kita itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu kebanyakan orang sekarang itu minus. Wis jelek ngaku baik, goblok ngaku pinter. Orang sekarang itu melaratnya ngaku sugih. Orang sekarang itu yang kebanyakan seperti itu. Mbok sugih duit tok, atine melarat sak melarat-melarati. Akhirnya masih sugih korupsi terus. Ya kayak begitu. Sampai negara terancam gara-gara orang-orang seperti itu. Enggak ditegur ya gak ngaku salah. Apalagi tobat kalau sudah seperti itu ya sulit. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pentingnya minimal paham Bapak Ibu sekalian seperti ini, kita tahu caranya.
Nah, kalau udah tahu caranya, itu menguntungkan. Pasti kita akan terangsang, kepingin lebih baik lagi, gak cepat puas dalam mendekatkan diri kepada Allah tersebut. Nah, kalau udah ada niat gitu, insya Allah pelan-pelan ya kan disambut oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kita berjalan satu langkah, Allah menyambut dua langkah. Kita berjalan menuju Allah, dengan berjalan Allah nyambut dengan berlari. Lah itu harapan kita. Kita punya keinginan. Lah punya keinginan itu harus paham dulu, harus tahu dulu seperti ini. Untungnya apa? Pasti nanti kita terangsang. Pasti ingin. Nah, gak ngaji, gak tahu, merasa baik aja padahal sih durung baik. Ibadah cuma ibadah adat, gak tahu ngaji. Bener gak ru. Sak bajik saya sering bingung. Kita sempat-sempatkan jamaah nang masjid. Imami Fatihah wis gak karu-karuan. Ngono ya seneng jadi imam. Sing ngerti yang ndek mburi ini, waduh Fatihah batal iki gak sah. Male wurung jamaah niat mufaraqah, sering begitu itu. Mbok yo lek seneng jadi imam, berguru minimal Fatihah. Lah lek ndak iso jadi imam. Sing paham ndek mburi iki lho. Akhirnya gak oleh jamaah. Lek ngerti Fatihah minimal, itu harus beres. Sering kita mampir masjid di mana kita itu jamaah imam cek PD nih membaca Fatihah, membaca Quran ya gak karu-karuan. Ngono pede jadi imam. Mbok ojo jadi imam lek gak seneng ngaji. Ngono ya pede arek nom salat celonoan. Marino lek rukuk ketok mburine. Ketok sempake. Yo gak sah. Lah ngono iku lek diingatno wong-wong diingatno yo muring-muring. Repot zaman sekarang ini. Maka satu-satunya yang saya ambil wasilah yo ngaji ngene. Cek iso dibernahi dewe-dewe. Orang sekarang lek dikandani ora sadar, malah muring-muring. Ya, seperti itulah kondisinya kalau ndak ngaji. Maka balik-balik ya solusinya ngaji, cek tahu halal haram, sah nggak sah, baik buruk, yang dicintai Allah, yang diterima, yang ditolak. Itu cek tahu. Minimal ya cek tahu kualitas dirinya itu seberapa. Lek ngaji tahu, lek gak ngaji, gak ono kualitas belas itu ngaku berkualitas, saya gak tahu ngaji itu. Fa inna wala yataharraku illa bi amri, dan orang seperti itu tidak akan bergerak kecuali dengan perintah Allah. Jadi orang-orang yang seperti itu ya pergerakannya semua atas perintah Allah. Fa inna toko billah. Kalau dia bicaranya atas nama Allah. Wa in sami'a bihi. Kalau dia mendengar ya atas nama Allah. Wa in nadhara bihi. Kalau dia memandang, ya dia memandang dengan pandangannya Allah. Wa in batosa bihi. Kalau dia memukul, ya dengan pukulannya Allah. Fahadha wal murad biqaulihi. Maka inilah makna yang dimaksud dengan firman Allah, kuntu sam'ahu. Saya akan menjadi pendengarannya, waliullah tadi. Alladzi yasma'u bihi. Ketika dia mendengar, wa basarahu alladzi yubsiru bihi. Saya akan menjadi pandangannya ketika dia memandang. Wa yadahu allati yabtishu bihi. Saya akan menjadi tangannya ketika dia memukul. Wa rijlahu. Saya akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Saya akan menjadi hatinya ketika dia berpikir. Saya akan menjadi lisannya ketika dia berbicara.
Nah, seperti itu makna yang benar. Terus makna yang salah bagaimana menanggapi hadis itu? Waman asyara ila ghairi hadza fa inna ma yushiru ilal ilhad. Siapa yang memberi isyarat makna selain ini, maka berarti dia memberi isyarat kepada ateis. Minal hulul wal ilhad, yaitu dari pemahaman wahdatul wujud. Nah, ini dari sini ada yang kepleset namanya wahdatul wujud. Saya enggak ada, yang ada adalah Allah. Saya adalah Allah. Nah, itu keplesetnya di situ. Dari termasuk memahami hadis ini. Dan yang di Indonesia dikenal Syekh Siti Jenar dan pengikutnya. Kemudian di dunia namanya Al-Hallaj dan pengikutnya. Wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu. Dan Allah dan Rasulnya terlepas dari pemahaman itu. Tidak bertanggung jawab. Sebab Allah dan Rasulnya enggak mengajarkan seperti itu. Yang benar ya kayak Rasulullah itu. Rasulullah enggak pernah menyatakan saya enggak ada, yang ada aja Allah. Saya adalah Allah. Pernah enggak Rasulullah ngomong gitu? Nabi Nuh ngomong gitu. Nabi Khidir ngomong gitu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Yahya. Enggak ada satupun. Seluruh nabi ngomong seperti itu. Kok ada orang kemudian memahami seperti itu? Ya jelas sesat. Dan itu sampai sekarang ternyata masih ada yang mengikutinya. Makanya MUI menyatakan di Indonesia ini ternyata ada paham yang menyimpang itu banyak ternyata. Lebih dari 300 kelompok sesat. Ya termasuk yang model-model seperti itu. Makanya saya bilang lagi ngaji. Saya gak sampai kepleset ekstrim kanan, ekstrim kiri. Islam gak ada ekstrim-ekstriman. Islam gak ada ekstrim kanan, gak ada ekstrim kiri. Islam itu wasatiyah, tengah-tengah lurus. Gak nambahi, gak ngurangi. Itulah Islam. Insya Allah gitu lebih selamat. Apalagi orang sekarang yang senengannya kan ya Hano, yo Mas Catur, koyo yo saya ini koyo yo, serbani koyo yo, kupluk putih, marunu celaan, botas bengalor ngidul, ujung-ujungnya dukun, ujung-ujungnya ati nipu, obek kan, buat sing ketipu, ojo manis sampean, gus-gus kiai-kiai banyak ketipu. Dipalak, dijauhi duit, jauhi sapi, jauhi wedhus. Jaluk moro gak tanggung-tanggung, 150 juta, 100 juta. Jadi kayak 1 juta ngamu, wedhus moro jaluk 10, kaya apa? Maulid ini, kaya maulid, kaya Rasulullah. Iya lek soge kiai ini. Wake sing sambat nang aku kaya gitu. Ya apa ini Ustaz? Wong ini ngaku keturunan Rasul. Mas, mana ada ajaran Rasul begitu. Nah, orang syariatnya luas mendalam, gak peduli anak Rasul, anak raja, anak sopo. Aturannya ngikuti tuntunan Rasul apa enggak? Malah seharusnya orang yang ngaku tuntunan Rasul itu ya lebih alim, lebih khusyuk, lebih Rasul daripada kita. Rasul itu gak ada istilah seperti itu, malak-malak seperti itu, enggak ada. Wong ngemis saja haram aslinya. Nah, ya seperti itu. Sehingga supaya kita aman, selamat, ya begini, ngaji begini ini. Akhirnya insya Allah lurus. Sedikit lagi ya. Waqad dhahaba Syaukani ila annal murad. Dan Imam Syaukani menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah dari hadis tersebut adalah imdadur Rabbi subhanahu lihadil a'dha. Maksud dari hadis itu adalah pertolongan Allah kepada seluruh anggota badan kita binurihi, dengan nurnya Allah alladzi taluhu bihi tara'iqal hidayah,
yang memenuhi jalan-jalan hidayah. Wa taksyi'u indahu suhubul riwayah, dan kemudian untuk menyingkap seluruh tabir-tabir tujuan. Kita punya keinginan, cita-cita, tujuan banyak. Itu semuanya akan dihapus kayak mendung gitu loh. Mendung dihapus oleh angin seret menjadi padang. Dengan nurnya Allah, hati kita padang, enggak budak. Bapak Ibu sekalian. Nur Allah enggak masuk di hati nurani kita, budak terus. Sampai jadi ustadz pun sih pancet budak di hatinya. Itu nur Allah enggak masuk. Ya pinter ngomong tok akhirnya koyok saya ini ya Pak. Pinter ngomong tok, gak dadi wali. Oh, hati ini budak Bapak Ibu sekalian. Hati saya ini loh, gak hati sampean. Hati saya ini loh budak, tapi pingin membersihkan. Kan untungnya itu masih pingin. Ya, termasuk caranya ya tak duduno, ini caranya membersihkan ya kayak gini nih. Waqad nataqo Al-Qur'an, dan Al-Qur'an telah menyatakan bi annallahu subhanahu wa nurus samawat, bahwa sungguhnya Allah itu adalah cahaya seluruh langit wal ardi, dan cahaya bumi. Wa thabata fi sahih, dan juga disebutkan dalam hadis sahih min du'ain Nabi alaihi salatu wassalam, di antara doanya Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma ja'al fi qalbi nuro. Ya Allah, jadikanlah di hati nurani saya ini cahaya. Wa fi basori nuro, berikanlah di pandangan saya ini nur cahaya. Wa fi sam'i nuro, dan dalam pendengaran saya ini nur cahaya. Itulah yang dimaksud hadis qudsi tersebut, di mana katanya Allah menjadi pendengarannya, menjadi perkataannya, Allah menjadi pandangannya, kakinya, tangannya adalah pertolongan Allah, sehingga di seluruh aktivitas kita itu Allah orientasinya adalah Allah, ridhonya Allah. Minimal kita paham itu. Kalau sudah paham, pasti kita punya keinginan memperbaiki diri, dan insya Allah akhirnya ibadah kita itu enggak ritual, ada ruhnya. Yang kemarin saya singgung namanya ibadah rasa. Sehingga karena ibadah rasa, merasa kehadiran Allah dalam diri kita, sehingga kita berusaha menjadi tampil terbaik, karena malu, karena segan, karena takut, karena cinta kepada Allah. Pasti beda dengan ibadah yang biasa-biasa, pasti beda. Biasa-biasa kita sarasen. Sholat, ngaji, sodako, tapi sarasen, males, gak nikmat. Sampai rasa, maka seluruh ibadah itu menjadi yang ternikmat. Nah kan beda. Menjadi nikmat, melebihi nikmat rawon, nikmat gule, nikmat duit, nikmat jabatan, nikmat lain-lain itu. Itu yang harus kita kejar. Dan insya Allah, asal ada kemauan, pasti bisa walaupun gak sampai 100. Minimal ada 100, nyampe 25 aja hebat sudah. Wis alhamdulillah kita jadi nikmat dalam beribadah pada Allah, enggak rasa-rasa, enggak bosen. Dalam segala bentuknya loh, ya bukan hanya ibadah-ibadah fardu. Itu dulu para jamaah sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, itu dari saya pribadi. Kalau ada yang benar, itu semua dari Allah. Mohon mari kita berusaha untuk meneladaninya, agar derajat kita naik sedikit demi sedikit. Derajat kita diangkat oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semua kesabarannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Bismillah.